Ya, baik. Mari kita akan mulai karena waktu saya sangat terbatas. Jadi kita hanya punya waktu 1 jam, lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kuliah seperti biasa. Saya akan pimpin teman-teman dengan doa, sekali lagi dengan iman Kristiani, dan mungkin teman-teman yang lain yang bukan beragama Kristiani bisa mengikuti dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, mari kita akan mulai dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, ya Bapa, buat malam hari ini kami boleh berkumpul kembali. Terima kasih kami boleh diberi kesempatan untuk saling belajar. Dan malam ini Tuhan kami boleh meneruskan perkuliahan dan juga kelas ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyertai dan memberkati sehingga apa yang kami pelajari kami boleh sungguh-sungguh mengerti dan kami boleh mendapatkan sesuatu dari apa yang kami pelajari di malam hari ini. Berkati juga untuk Pak Surya dan juga rekan-rekan lain yang masih belum bergabung. Yang percaya Tuhan menyertai dan berkati mereka, dan juga khususnya untuk Pak Surya juga setelah ini akan memberikan kuliah, berkati supaya apa yang disampaikan beliau di perkuliahan malam hari ini boleh memberkati kami semua. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mungkin terlebih dahulu kembali ingatkan jangan lupa ya, moga-moga tugasnya sudah ada yang mulai mengerjakan gitu ya, tugas yang kedua. Nggak tahu nih apakah teman-teman ada kesulitan atau enggak, saya nggak tahu, tapi sejauh ini memang belum ada yang tanya. Mungkin ya positifnya teman-teman mungkin sudah bisa, mungkin itu positifnya. Terus nanti jangan lupa juga ada semifinal ya, yang nonton bola pasti habis ini pada kalau kuliah di atas jam 8 kayaknya, wah ini Mas Kirim Poster kayaknya langsung ini ya, udah mau nonton Mas? Sudah nonton Mas. Udah pasang taruhan? Oh jangan, taruhan jangan deh. Ya nanti kita ya mungkin teman-teman nanti moga-moga kita nanti kuliahnya pasti jam 8. Makanya kenapa saya akan mulai dari awal, karena hari ini jelas kita ada semifinal, jadi pasti teman-teman yang suka bola pasti kayaknya lebih bisa jadi malah fokus ke sana. Ya, oke. Lalu mungkin hari ini saya akan melanjutkan dulu yang kemarin, karena saya rasa untuk yang database saya kira mungkin nggak bisa hanya sekali. Saya akan coba ulang dulu sebentar yang minggu lalu kita pelajari, lalu kemudian saya akan maju dan memberikan contoh. Sebetulnya memang ada materi baru, tapi setelah saya pertimbangkan, saya sebenarnya lebih baik fokus untuk paling nggak memberikan gambaran gitu ya ke teman-teman untuk mengenai tugas yang kedua gitu ya. Minimal teman-teman nanti dari kelas yang sore ini sebelum perkuliahan paling nggak teman-teman mungkin bisa, yang belum mengerjakan bisa terus kemudian tercerahkan, oh ternyata begini gitu ya. Paling nggak konsepnya, saya tidak memberikan jawabannya ya, tapi saya memberikan pancingan, saya memberikan konsepnya supaya teman-teman nanti mudah-mudahan terbantu gitu ya. Nah sekali lagi kalau teman-teman merasa memang ada yang kesulitan di luar ini, rekan-rekan bisa tanya gitu ya. Jangan pepet, kalau misalkan mau tanya ke saya gitu, mau misalkan dikumpulnya itu Senin terus kemudian mepet hari Minggu baru tanya begitu, jangan. Sebisa mungkin 2 atau 3 hari sebelumnya sudah teman-teman sudah tanya gitu ya, kalau memang mau bertanya gitu ya, supaya tidak teman-teman juga punya waktu untuk mengerjakan. Kalau misalkan materinya dari diskusi masih ada yang mungkin perlu direvisi atau dibenahi gitu ya. Itu mungkin teman-teman sekilas mengenai perkuliahan hari ini. Jadi saya tidak akan meneruskan topiknya dulu, tapi saya lebih berfokus untuk mengulang dulu karena saya melihat mungkin banyak hal yang sebetulnya masih bisa kita pelajari begitu. Baik, saya akan coba mulai dulu dengan refreshment yang di minggu kemarin. Jadi minggu kemarin itu kita belajar mengenai ini topiknya ya. Jadi kita belajar sama-sama mengenai topik SQLite gitu ya. Kemarin kita sudah sama-sama bahas bareng-bareng SQLite itu apa sih gitu ya. SQLite sepintas ya sebetulnya itu adalah database gitu, tapi namanya aja SQLite gitu, like ringan. Jadi database ini ringan dan database ini digunakan di Python gitu ya. Salah satu library di Python yang disediakan untuk membuat implementasi untuk database gitu. Dan ini mempermudah kita supaya kita tidak harus keluar masuk aplikasi, kita harus menggunakan MySQL atau yang lain gitu ya. Tetapi pastinya memang untuk yang Postgre maupun SQL
atau MySQL itu memang pasti mereka masih punya banyak library yang lebih besar gitu. Artinya dibanding dengan SQLite ini memang ada beberapa library tertentu yang memang di Python memang belum ada. Nah, itu salah satu hal yang pro dan cons-nya. Tetapi perjalanan waktu biasanya sih memang Python pasti akan update library-nya. Jadi harapannya memang dengan belajar menggunakan SQLite ini paling enggak yang diharapkan adalah teman-teman bisa menggabungkan konsep database ini dengan machine learning nantinya gitu ya. Karena mata kuliah ini adalah big data analysis, sehingga dari kata big datanya itu akan diambil dari mana gitu. Nah, big datanya itu kemudian dimulailah dengan konsep menggunakan database. Nah, datanya tidak sekedar hanya menggunakan, kalau mungkin beberapa perkuliahan ini masih menggunakan load dataset, kemudian datanya cuma hanya tinggal di load, begitu nggak semudah itu gitu ya. Karena di kenyataannya juga tidak segampang itu data yang kita hadapi, bahkan mungkin bisa sampai ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan. Dan kalau itu mau kita load langsung ya juga berat gitu ya. Nah, sehingga akhirnya teman-teman kemudian diajarkan gitu ya mengenai database SQLite ini. Itu sepintas mengenai SQLite. Kemarin sudah ada beberapa, saya akan ulang lagi sedikit. Kemarin yang diawali dengan melakukan creating tables. Jadi kita memang harus buat tabelnya dulu. Ingat, sebelum kita membuat database-nya kita harus buat dulu tabel. Tabelnya masih berupa tabel kosong dan itu nanti akan diisi dengan kolom. Nah, nama-nama kolomnya bisa kita definisikan menggunakan beberapa variabel dan juga menggunakan jenis data. Ada yang integer, ada yang menggunakan teks, ada yang menggunakan karakter gitu ya. Sekali lagi itu tergantung dari kasus, tergantung dari apa yang mau dikerjakan. Lalu setelah itu kemudian setelah kita membuat tabel yang dilengkapi dengan kolom dan juga nama-namanya, setelah itu kemudian kita akan insert dengan data yang baru. Kemarin secara singkat sudah saya berikan contoh, misalkan contoh ini gitu, kita sudah punya satu tabel, satu tabel database, lalu kemudian kita isi dengan misalkan seperti ini gitu, ada ID, name, umur, kemudian alamat dan gaji, dan nilai-nilainya itu kemudian dimasukkan menjadi sebuah nilai yang baru, sehingga tadinya tabel yang masih kosong itu kemudian berisi dengan variabel-variabel ini. Seperti itu. Lalu kemudian setelah itu ya, setelah kita punya datanya ya otomatis kita sekarang kepengen query gitu. Kita pengen melihat query itu bisa dibilang kita lihat antrian atau kita mau melihat datanya itu mau seperti apa gitu ya. Macam-macam kan, bisa kita mau tampilkan semua atau hanya yang tertentu. Sama fungsinya dengan di Excel sebetulnya. Di Excel kalau misalnya kita mau hanya kita filter gitu, kita mau tampilkan hanya data tertentu, nah kita lakukan query. Nah, cuman kali ini kita harus melakukan dengan coding, bukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang sudah built-in gitu ya. Itu bedanya dengan ketika kita menggunakan library. Lalu kemudian setelah itu ya pasti data itu tidak mungkin hanya sekedar dimasukkan, tapi mesti diupdate. Karena data itu entah mungkin nanti ada yang dihapus, entah mungkin juga nanti datanya juga ada yang diperbaharui gitu ya. Misalkan contoh dalam kasus ini adalah gajinya bertambah misal, atau malah berkurang itu di diskon. Bisa jadi gitu, karena mungkin performanya menurun misal, bonusnya turun dan segala macam. Nah, itu kita melakukan namanya update data. Kemudian di dalam update data ini juga ada yang namanya delete. Tadi barusan saya singgung, ya otomatis ya kita mau delete gitu datanya mana yang mungkin kita merasa bahwa datanya sudah tidak kita gunakan. Lalu kemudian transaction ini sebetulnya adalah melakukan setelah data-data tadi semua ditambahkan, diisikan, nah data-data itu perlu ditransaksi, artinya kita perlu ngedeal. Gampangnya kalau kita jual beli itu ya di deal supaya data yang sudah kita buat itu betul-betul memang sudah di-commit untuk kemudian dibuat ke dalam database. Ya, seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, kita merasa selesai, kemudian kita akan close koneksinya supaya database yang sudah kita bangun ini tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan di sana, dan itu menjaga supaya jangan sampai terjadi perubahan-perubahan yang tidak kita inginkan itu terjadi di database. Itu sepintas konsepnya kemarin. Lalu kemarin contohnya sudah mungkin saya berikan. Ini adalah
Contoh ketika pertama kali kita membuat database-nya. Jadi sekali lagi untuk nama ininya nama koneksinya atau nama database-nya itu sebetulnya terserah dengan kita gitu ya. Mau diberi nama apapun boleh. Kemudian setelah itu, nah ini kita harus create table-nya dengan cara ini, create table-nya namanya apa gitu. Namanya harus ada dulu teman-teman. Ya kalau dalam contoh ini employees, tapi teman-teman nanti misalkan membuat data California housing, berarti ke teman-teman nanti kalau di tugas yang kedua ya teman-teman harus membuat nama sendiri gitu, misalkan create table California housing misal seperti itu, lalu kemudian diisi dengan variabel-variabelnya seperti ini misal, atau kalau nggak mungkin kamu menggunakan teks karena di sana sudah menggunakan angka, jadi bisa jadi yang diisikan hanya integer atau real, misalkan di setiap kolom data yang California housing yang dikerjakan teman-teman untuk tugas kedua itu isinya pasti angka gitu, hampir nggak mungkin berisi teks kayaknya, setahu saya gitu ya. Ya karena yang di teman-teman nanti perlu untuk proses adalah teman-teman ingin mendapatkan nilai MSE. Jadi teman-teman harus membandingkan angka dari data asli, lalu kemudian data yang diprediksi, lalu kemudian dicari berapa besar errornya kan, berarti itu kan berhubungan dengan angka. Itu lalu setelah database-nya bisa dibuka, lalu kemudian kita akan insert data. Memang di kasus ini memang sekali lagi saya memang langsung close, jadi setiap kali saya buka saya tutup. Tapi teman-teman merasa bahwa itu nggak perlu, nggak masalah gitu ya. Tapi ini sekedar hanya untuk memberikan gambaran bahwa di setiap proses ini kemudian saya tutup dulu database-nya supaya aman begitu. Karena saya mengasumsikan kita semua lagi belajar di awal begitu. Lalu berikutnya, nah ini setelah karena kita udah tutup ya, sekali lagi kita harus buat koneksi lagi dengan nama yang sama ya. Lalu kemudian kita open database-nya, jadi setelah ditutup, di close kita buka lagi lah. Jadi dua baris pertama ini hanya untuk membuka database-nya itu, kemudian kita isikan. Karena execute-nya adalah mengisi, kayak kemarin sudah saya sampaikan, ya tergantung dari variabel yang mau kita masukkan. Dalam contohnya ada ID, ada nama, ada umur, ada alamat, dan juga ada gaji. Dan kebetulan saya hanya menggunakan 4 data yang saya masukkan di sini, 1, 2, 3, dan 4 dengan nama-nama seperti ini. Kemudian kita commit supaya database yang sudah kita buat ini kemudian memang betul-betul sudah dimasukkan, dan commit artinya kita pastikan bahwa memang data ini yang akan kita buat di dalam tabel database. Setelah itu saya kepengen lihat hasilnya setelah saya masukkan apakah betul, saya cek dengan cara seperti ini. Saya hanya print, jadi tapi menggunakan perulangan iterasi karena memang ada lebih dari satu data. Jadi saya menggunakan perintah for untuk melakukan iterasi. Jadi for di dalam row baris ini dia akan berupa baris, maka dia akan keluar seluruh variabel ini, ada ID, name tadi yang saya masukkan di atas tadi ini. Ini akan dikeluarkan, jadi akan seperti ini. Jadi bentuknya bukan kolom tapi baris, jadi row seperti ini, bukan dalam berbentuk kolom kali ini, tapi saya masukkan dalam bentuk baris. Maka akan muncullah semua database yang sudah kita create tadi di dalam tabel yang namanya employees. Jadi ada ID 1, 2, 3, dan 4. Itu akan keluar semua. Lalu sekarang kita bermain dengan sesuai dengan yang di atas tadi, kita bermain dengan namanya query. Jadi query itu adalah kita mencoba untuk melihat terserah dari kita sebetulnya. Kenapa kok saya buat data yang pertama, ya saya kepengen aja gitu menampilkan data yang pertama. Kalau yang mau ditampilkan terakhir, boleh silahkan. Sekali lagi ini adalah eksplorasi, jadi teman-teman memang harus banyak ekspor gitu. Apa yang saya sajikan memang mungkin sangat sedikit gitu, hanya dasar. Jadi tidak semua karena keterbatasan waktu sekali lagi. Jadi sekarang setelah itu kemudian saya ingin melihat e-first record, jadi saya gunakan e-first record, tapi sebelumnya ini harus diselect dulu dari ini dari tabel employees. Jadi maksudnya select from employees itu maksudnya dia akan melakukan eksekusi sehingga tabel employees ini itu kemudian akan ditampilkan, tetapi dengan persyaratan di limit pertama. Jadi maksudnya adalah dibatasi untuk data yang pertama, itu maksudnya. Ya seperti itu first record-nya seperti itu. Lalu kalau memang betul adalah data pertama, maka kemudian sama dengan yang di atas tadi, kemudian akan ditampilkan.
Else atau yang lain, kalau misalnya memang data itu tidak ada, data pertama yang nggak ada, ya dia akan dikeluarkan no record found. Seperti itu kan, ternyata ya ada karena memang kita itu sudah masukkan gitu ya. Dan ini adalah pertamanya adalah yang pertama. Kalau yang terakhir ya otomatis kita akan limit sejumlah yang terakhir gitu. Atau kita bisa gunakan perintah yang lain gitu ya. Tapi dalam kasus ini yang paling mudah adalah seperti ini. Limit itu memberikan batasan. Jadi batasan data yang berapa yang mau kita, atau berapa data yang mau kita tampilkan. Seperti itu. Lalu kemudian ini adalah random, ya saya cuma hanya membuat random sama dengan yang di atas, tetapi sekarang ordernya by random. Kalau di atas tadi perintahnya hanya berubah di sini. Tadi hanya select from employees, lalu kemudian sekarang berubah jadi tetap sama from employees, tapi kemudian ada tambahan order by random masih di limit pertama. Itu maksudnya adalah sekarang saya mencoba menampilkan data secara acak. Jadi acak aja, saya nggak mau itu yang pertama gitu, nggak, tapi saya mau kepingin yang ditampilkan sekarang random atau acak. Ya ini setiap kali nanti kemudian kita play atau kita jalankan, ya harusnya memang yang keluar akan berbeda seharusnya. Harusnya seperti itu sih ya. Tadi sebentar ini. Oh, ini tabelnya di atas harus dieksekusi dulu. Jadi ini memang harus dari atas dulu, karena saya harus buat dari atas. Kalau kita play, sebentar. Ini adalah data recordnya tadi. Caranya sudah keluar. Minggu kemarin sepertinya kemarin ada kesalahan di sini. Jadi kemarin itu saya cek ulang row yang keempat, kemarin cuma 1, 2, 3, 4, sehingga serinya kemudian naik ke sini. Sudah saya perbaiki, lalu kemudian ini dia. Lalu kemudian ini saya play, nah ya kan. Jadi nggak pasti yang pertama yang keluar. Kalau misalkan saya play lagi, harusnya yang keluar yang berbeda. Seperti itu ya, ini adalah contoh query untuk yang random. Lalu kemudian, jadi sekali lagi yang berbeda adalah inilah. Ini tahu dari mana Kak Jo? Ya, karena memang kembali lagi kita memang explore dan kita memang harus banyak latihan sebetulnya. Atau memang kita memang bisa gunakan, ya misalkan kita mencari dari Google atau bahkan ChatGPT, itu bisa kita lakukan. Tapi pada intinya adalah mau pakai ChatGPT sekalipun, kalau teman-teman nggak memahami konsepnya, ini juga akan jadi sulit. Itu kenapa memang sebaiknya memang ketika toh teman-teman menggunakan ChatGPT pun, tolong teman-teman juga wise gitu ya, jangan sekedar copy paste, tapi betul-betul harus melihat gitu apakah memang itu betul atau salah gitu ya, karena memang yang sekali lagi belum tentu logika di ChatGPT juga betul gitu ya. Itu lalu kemudian sekarang saya melakukan query tapi dengan cara select by name. Jadi ini berbeda lagi, where name. Jadi sekarang saya memberikan search namanya Ellen ini, kemudian kalau ada namanya Ellen ini, kemudian saya limit satu lagi, saya akan tampilkan nama Ellen ini beserta seluruh datanya dia keluar. Otherwise kalau memang tidak ada, ya berarti dia tidak akan keluar nama Ellen ini dan juga keterangan dan juga semua detail data dirinya si Ellen ini gitu ya. Lalu kemudian sekarang kalau misalnya saya mau membuat new data seperti ini, jadi saya buat dulu new data, tapi masih manual sekali memang. Jadi new datanya saya buat dulu nomor 56789 dan seterusnya. Lalu kalau misalnya mau ditambahkan ya silahkan. Ya, kemudian insert, jadi data ini kemudian diinsert ke dalam tabel yang namanya employees tadi, yang berisi baris ID, name, age, address, salary. Ya, dengan values-nya adalah ini. Jadi maksudnya values tanda-tanda ini adalah maksudnya adalah itu untuk memasukkan semuanya dia. Dan ini pasti harus ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Itu berurutan. Kenapa? Karena kita memasukkan 5 variabel yang berurutan, yaitu nomor, nama, kemudian umurnya, asalnya dari mana atau address-nya, lalu kemudian 40 atau juga salary-nya. Jadi ada 5 ini, sehingga kenapa kemudian values-nya ini kemudian diisi datanya, itu maksudnya adalah nanti dia akan diinsert ke dalam database. Kita play ya, datanya kan edit successfully. Gitu ya, berarti ini maksudnya melihatkan ke kita bahwa datanya memang sudah masuk sekarang. Lalu sekarang kembali lagi saya akan cek apakah datanya masuk. Nah, kita select aja semua. Jadi semua tabel employees itu kita select, lalu kemudian kita akan lihat apakah semua datanya keluar.
Nah itu dia. Ini untuk cek ulang aja bahwa data yang tadi barusan ditambahkan dari nomor 5 sampai 9 ini sudah masuk ke dalam database-nya kita. Ini ada semua. Seperti itu. Lalu kemudian sekarang kita lakukan delete data. Jadi kalau delete ya, sekarang saya mau menggunakan, saya mau coba untuk delete gitu, karena dalam hal ini saya mengasumsikan bahwa data dengan ID nomor 5 ini ingin saya delete gitu ya, karena sudah tidak saya pergunakan ini asumsinya. Ya sudah, saya delete aja gitu. Tapi perintahnya seperti ini, jadi delete from employees. Jadi di-delete, dihapus dari tabel employees, di mana ID-nya itu sama dengan 5 ini maksudnya. Makanya kemudian dipanggil dengan variabel ini data ID to delete. Tadi sudah didefinisikan di sini. Sehingga ketika nanti kemudian di run, itu database-nya, maka programnya akan melakukan searching ID nomor 5. Jadi yang dicari itu pertama kali adalah ID-nya dulu, bukan nama dan yang lain. Lalu kemudian setelah itu ini akan di-delete dari database. Ini cara yang sama dengan yang tadi. Saya akan select dari employees untuk melihat apakah datanya ke-delete apa enggak. Kita cek. Caranya adalah seperti ini. Sama, kita hanya sekarang menampilkan semua. Jadi select from employees. Jadi semua tabelnya kita keluarkan, isi tabelnya supaya kita bisa melihat dengan jelas apakah memang sudah ter-delete atau belum. Jadi nomor 5. Nah itu nomor 6 langsung. Berarti ID nomor 5 sekarang resmi sudah tidak ada lagi di dalam database-nya kita. Biasanya kita lakukan kalau kita bermain dengan database. Dan saya kira mungkin teman-teman sudah tahu untuk hal ini. Lalu berikutnya adalah, kalau misalnya sekarang saya menggunakan sorting data menggunakan ascending dan descending. Jadi dia ascending semakin dari kecil ke besar atau descending dari besar ke kecil. Nah ini sama caranya, saya select tabelnya dulu. Selalu ya teman-teman, selalu select tabelnya dulu. Nama tabel yang dibuat harus di-select dulu, lalu kemudian di-order, artinya diurutkan by ID Ox. Itu maksudnya bahwa perintah ini mengkonfirmasi supaya nanti tampilan dari coding ini adalah menampilkan data secara berurutan dari yang terkecil atau ascending. Ini adalah seperti ini caranya, order by ascending. Ini sudah disediakan, jadi nah perintah-perintah ini memang sekali lagi memang cukup banyak gitu ya, banyak sekali, dan memang kalau mau kita belajar ya memang semakin kita belajar memang akan banyak yang kita nggak tahu sebetulnya. Tapi mungkin yang diajarkan di sini adalah memang yang hanya berkaitan dengan tugas teman-teman gitu ya. Sebenarnya ini nggak berkaitan sih, tapi paling nggak teman-teman banyak ada tahu gitu bahwa ini ada dasarnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ID-nya akan tertampil ascending, artinya berurutan tetapi dari yang paling kecil ke yang besar. 1, 2, 3, 4, sekali lagi tadi ID nomor 5 sudah dihapus, jadi tidak akan ditampilkan lagi di dalam database ini. Itu. Lalu kemudian setelah itu adalah yang descending. Nah kalau descending ini kebalikan dari ascending. Jadi seharusnya yang keluar adalah sama dengan yang tadi, perintahnya tidak ada perubahan, order by ID. Karena yang di order adalah by ID. Jadi maksudnya adalah diurutkan berdasarkan dari nomor ID karyawan. Kalau tadi adalah ascending, adalah descending, hanya diberikan ini aja. Jadi teman-teman tinggal hanya mengubah dari ASC ini itu menjadi DSC, bukan description ya. Jadi DSC itu bukan description tapi descending. Jadi perintah ini menunjukkan bahwa nantinya harusnya keluarannya adalah ID itu akan keluar dari yang terbesar ke yang kecil. Kita akan coba lihatnya, itu dia. Jadi ini konsepnya. Ini beberapa contoh perintah dasar untuk melakukan query atau melihat data. Jadi data-data yang sudah ada di database kita coba untuk query dengan beberapa pertimbangan. Kalau di aplikasinya memang pasti ada kepentingan gitu ya. Karena kalau dengan melihat seperti ini mungkin historical, kalau ID nomor 1 itu berarti yang mungkin dia adalah karyawan pertama misalnya. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita mau melihat seperti ini, berarti kita mau melihat dari urutan karyawan yang terakhir kali masuk misalnya. Yaitu sekali lagi tergantung dari kepentingannya kita untuk menampilkan ini mau secara ascending atau secara descending. Seperti itu. Sekali lagi teman-teman nanti tanya, kenapa sih harus di kelas close begini ya? Asumsinya sekali lagi memang saya nggak kepingin ada data yang rusak atau mungkin ada data yang tiba-tiba berubah itu, sehingga
setiap kali perintah ini di satu sel ini dijalankan, namanya adalah satu sel, itu kemudian saya close langsung. Oke, apakah sampai sini teman-teman ada pertanyaan nggak ya? Saya coba untuk pelan, karena ini saya berfokus untuk, setelah ini saya akan coba berikan contoh langsung dari tugas yang pertama kemarin, kemudian dikombin dengan menggunakan database ini. Itu tujuan di asistensi kelas kita hari ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Apakah saya kurang jelas ya? Ini sudah dari Excel. Oke. Nanti setelah ini saya akan saya akan berikan ya. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, sambil jalan teman-teman boleh terap ya. Kalau memang teman-teman merasa belum paham, silahkan. Kemudian sebentar ini ada. Oke, baik. Oke, next. Oh ya, teman-teman jangan lupa, mumpung saya lupa, jangan lupa untuk absen ya di form Google Form-nya. Saya kembali, saya memang tidak tulis supaya mungkin teman-teman langsung aja di grup kita yang di BDE, tolong teman-teman langsung bisa absensi di Google Form. Lalu untuk limit ini adalah melakukan pembatasan gitulah. Limitnya mau apa dulu begitu ya. Kalau ini misalkan by descending seperti ini kita menggunakan limit ini supaya maksudnya kita hanya menampilkan 3 ID. Jadi 3 ID tapi secara descending, secara berurutan tetapi dari besar ke kecil. Jadi dari nomor ID yang besar 987 secara urut begitu. Ini contohnya seperti ini nanti. Nah ini dia. Jadi dibatasi hanya 3. Nah kalau tak ubah jadi 5 mas, ya kita coba aja lihat. Apakah betul dia akan berubah jadi 5? Itu dia. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Jadi ini gunanya adalah untuk melimit. Ini biasanya perintah ini kita juga gunakan sebetulnya ketika kita melakukan processing data tanpa menggunakan SQLite. Cuman memang pasti beda sintaks ya, tapi konsepnya adalah untuk membatasi, limit itu membatasi berapa jumlah data yang mau kita tampilkan begitu dengan urutan atau sequential tertentu. Misalnya dalam contohnya adalah menggunakan descending. Contohnya seperti itu. Yang dibaca adalah ini, ketika dia membaca descending, dia akan tahu bahwa ini akan diurutkan dari besar ke kecil, lalu kemudian berapa jumlah datanya, itu menggunakan limit. Jadi makanya kemudian dia akan membaca bahwa data ini akan tertampil secara berurutan dari besar ke kecil dengan jumlah sebanyak 5. Itu maksudnya seperti itu perintah ini. Dan data itu kemudian diambil dari tabel yang namanya invoice. Itu teman-teman. Mungkin nggak terlalu sulit ya, saya kira mungkin mudah, tapi saya akan ajarkan dulu. Kemudian kalau between ini adalah logikal yang dipakai untuk, nah ini contoh saya, karena data kan banyak sekali gitu ya, kita mungkin bisa menerima langsung, kita buka satu dataset misal gitu ya, kita bisa istilahnya apa ya, melihat data itu banyak sekali begitu. Nah tapi mungkin ketika kita melakukan pengolahan data, tidak semua data itu kita perlukan. Nggak semua, mungkin hanya data-data tertentu. Dan contohnya seperti ini. Dalam kasus ini, kenapa dicoba untuk diajarkan supaya kita tahu sekarang bahwa kita ingin melihat data atau kita melakukan query data, tetapi dengan dengan batasan, ada dengan 2 batasan gitu, ada minimum dan maksimum. Yaitu untuk membatasi supaya tidak semua data kita baca. Sekali lagi memang kembali ke kepentingannya, mau datanya mau dilihatnya seperti apa begitu ya. Dalam kasus ini dibatasi minimumnya adalah 20 dan maksimumnya 25. Nah, lalu kemudian ini nggak usah saya jelaskan ya, selalu sama, harus dibuka dulu karena memang kasusnya ini sekali lagi harus karena kita selalu close. Lalu setelah itu sama tetap akan diambil dari employees, tabel employees, kemudian where age. Jadi nah variabel ini yang harus teman-teman harus perhatikan ketika memang mau menampilkan data, itu variabel apa yang mau ditampilkan. Itu jangan lupa. Jadi dalam kasus ini yang akan ditampilkan adalah age atau umurnya. Nah, between itu berarti di antara dan disertai dengan logika and. Jadi yang akan ditampilkan adalah umur yang minimum, yang paling minimum, yang paling kecil,
dan umumnya maksimum, ini dia. Jadi ada N, itu berarti dua-duanya, maksudnya itu untuk menggabungkan agar range yang ada di antara 20 dan 25 tadi akan ditampilkan. Ini dia. Jadi ini range antara 20 dan 25 ini akan ditampilkan. Jadi di antara 20 sampai 25 ini akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian kita lihat order by sama. Ini masih ada tambahan lagi. Setelah ditampilkan umur di antara 20 dan 25 itu akan ditampilkan secara urut ID-nya secara descending. Artinya nanti akan tertampil data dari karyawan yang umurnya itu di antara 20 sampai 25 dengan urutan itu dari yang besar ke yang kecil. Karena ini dalam kasus ini menggunakan ordernya by ID descending. Kita akan lihat apakah memang betul nggak ya seperti itu. Kita akan lihatnya ini dia. Ini dari ID nomor 6, sekali lagi nomor 5 tadi sudah kita hapus. Ternyata hanya ada 3 orang yang punya umur 20 sampai 25. Kalau teman-teman lihat umur 20 ini masih ikut ya. Masih ikut. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba kalau misalkan dengan metode lain, misalkan teman-teman mau menggunakan age-nya atau tidak menggunakan age sekarang, tapi teman-teman menggunakan misalkan salary, bisa juga. Teman-teman tinggal rubah di sini ya. Ini salary, lalu kemudian ini salary minimumnya berapa, seperti itu. Lalu kemudian salary maksimumnya berapa yang mau ditampilkan. Ya, kalau ordernya mau diganti ya boleh, misalnya mau diganti ascending, sekarang bosen nggak gini-gini terus gitu, bisa aja. Sekali lagi ini hanya untuk memberikan contoh dan pemahaman supaya teman-teman itu bisa paling nggak dasarnya mengerti gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk melakukan query dengan menggunakan Bitwin. Jadi ini sekali lagi salah satu logika yang digunakan untuk menampilkan query. Itu jadi ternyata data ini hanya ada 3 orang yang umurnya di 20 dan 25. Ini biasanya digunakan untuk mempersempit analisa supaya kita lebih cepat melakukan analisa data. Lalu berikutnya, ini sama. Saya sudah buatkan juga untuk salary minimum dan maksimum. Misalnya salary minimumnya 20.000 dan 40.000. Nah ini sama seperti yang tadi. Kemudian where salary. Kalau tadi kan nah ini kan age, kemudian diganti salary, lalu kemudian salary-nya tinggal diganti variabelnya saja. Sama dengan yang tadi, ini masih descending. Kalau mau diganti ascending juga boleh. Misalnya memang bosen ya, ganti saja dengan ascending misal. Bisa juga gitu. Kalau mau diganti juga boleh. Jadi ini range-nya yang dimainkan adalah sekarang dari gaji. Mungkin karena kita mau melihat karyawan mana yang gajinya paling besar dan paling kecil gitu ya. Atau dengan range tertentu supaya kita mungkin bisa menentukan perhitungan gaji dari karyawan ini misal. Nah, seperti ini. Ini ascending. Ternyata yang gajinya di antara $20.000 sampai $40.000 itu ada 1, 2, 3, ada 4 orang. Dengan gaji tertingginya $38.000 dan terendahnya adalah memang $20.000. Ini kan memudah analisa kita gitu. Jadi kalau kita mau melihat ke kinerja karyawan ini, kalau di HR biasanya hal semacam ini dilakukan gitu ya, supaya kita misalnya ada promosi jabatan gitu, kita lakukan itu untuk melihat supaya data apa yang mau kita tampilkan sehingga datanya ini bisa langsung dengan cepat kita analisa. Itu gunanya kita melakukan query data di database. Kemudian ini adalah berikutnya adalah menggunakan namanya group by. Nah kalau group by ini itu bedanya adalah ini kita sekarang melakukan grouping ya, melakukan grouping berdasarkan dari age, lalu kemudian juga dengan menggunakan average salary. Jadi berdasarkan dari age dan average salary-nya itu kita ambil, lalu kemudian kita group berdasarkan dari kriteria ini. Ya bisa lebih dari 1 kriterianya. Atau kalau cuma yang 1 ya pilih aja 1 begitu ya, karena kita mau select age misalkan. Dalam kasus ini ya memang karena saya kepingin tahu hubungan antara age umur dengan average salary-nya. Jadi apakah memang umur itu semakin tua umurnya misal gitu ya. Itu yang menarik ya, teman-teman bisa melakukan analisa. Ini kan salah satu bentuk dari melakukan data analisis gitu ya. Jadi age atau umurnya itu apakah misal contoh punya pengaruh enggak? Kalau semakin dia tua, apakah gajinya semakin besar? Apakah itu punya korelasi yang kuat enggak gitu misal? Ya kita mau coba gitu misalkan dengan menampilkan
Itu dia, select age-nya dan average salary-nya misal. Dengan menggunakan ini dia. Nah, sekarang kita akan keluarkan datanya gitu. Setelah kita lakukan, kita akan lihat, oh ternyata kalau age-nya 22 itu average salary-nya sekian gitu. Ternyata kok semakin, kalau kita lihat ya, ini 45.000, kemudian ini umurnya semakin tua, ini malah turun. Ini semakin turun, tapi di S28 enggak. Ini 38 naik. Nah, berarti dari kesimpulannya S35 dia naik lagi gitu. Berarti kesimpulannya dalam kasus ini dari data ini ya. Sekali lagi teman-teman kalau memberikan kesimpulan itu harus hati-hati dan melihat datanya. Jadi kalau dalam kasus ini memang kita nggak bisa tarik kesimpulan langsung bahwa dengan semakin bertambah umur atau lebih senior itu kemudian gajinya lebih gede ternyata. Enggak. Kalau dari data ini sudah kelihatan gitu bahwa kalau umur 22 aja sekian, malah turun 35.000 average-nya. Ada kemungkinan memang karena ini average satu, atau yang memang yang kedua memang karena memang ada masalah performance pekerjaan. Jadi menariknya adalah ketika kita bicara dengan data ini adalah kita bisa langsung menganalisa teman-teman. Jadi hal kecil semacam ini yang bisa kita langsung bisa lakukan analisa. Itu adalah menggunakan group by. Nah teman-teman juga bisa langsung membaca dari coding yang sudah saya share. Lalu kemudian berikutnya adalah ini saya melakukan query juga. Sekarang saya menggunakan ini grupnya adalah menggunakan ini. Ya, teman-teman lihat saya menggunakan select dari address-nya ini, kemudian average salary, kemudian saya menghitung juga menghitung ini employee-nya. Jadi employee count-nya itu jumlahnya ada berapa yang dia itu ada di grup ini. Jadi dari address-nya dan dari average salary ini. Lalu kemudian saya akan coba untuk hitung berapa jumlahnya berdasarkan dari grup ini. Kemudian salary-nya itu kemudian akan ditotal gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi grupnya tapi tetap by address. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita akan lihat address berdasarkan address ini ternyata karena ini grup by-nya tetap grup by address, jadi tetap dihitung dari grup by address ini. Jadi dari Boston itu ada satu orang, average salary-nya sekian, kemudian total salary-nya sekian. Jadi ini untuk melihat apakah memang ada korelasi gitu, misalnya dari daerah Jakarta gitu kerja di Salatiga, misal itu punya korelasi antara jauhnya dia, kan jauh tuh dari Jakarta ke Salatiga, apakah memang gajinya lebih gede atau sama aja ketika di Jakarta misal. Jadi ini adalah memberikan semacam insight ke kita bahwa data-data semacam ini menarik untuk kita analisa meskipun cuma contoh kecil gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan analisa sebetulnya. Jadi database ini jadi menariknya adalah kita tetap bisa simpan datanya dan kita bisa query itu berdasarkan apa yang memang ingin kita analisa. Seperti itu. Jadi by address-nya lalu kemudian ternyata ini dari setiap kota di Amerika ini sebetulnya itu employee-nya terhitungnya masih satu-satu dan total salary-nya masih sama dengan average salary-nya dia. Ini sekali lagi memang nggak bisa terlalu dalam dianalisa, tapi paling nggak ada beberapa hal yang bisa menarik yang bisa kita analisa gitu. Atau mungkin dia malah dari luar negeri nih malah. Ada yang dari India, dari US, apakah gajinya lebih gede? Ada yang lebih besar nih ternyata ketimbang yang tinggal di London atau di Los Angeles gitu ya. Tapi sekali lagi menariknya dari database maupun dari data analitik adalah kita bisa mencari pola. Jadi database ini nggak cuma sekedar hanya di coding bill kemudian nggak ada artinya gitu. Itu untuk yang group by. Jadi sekali lagi group by adalah grup. Kita melakukan grouping by apa, variabel apa yang mau kita group, ya gender, kemudian umur, ataukah asal kita dari mana gitu ya. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan misal, kita mau grupkan misal. Jadi dengan seperti ini kita bisa melihat secara langsung pengaruh korelasi di antara dua variabel. Itu lalu kemudian, nah kalau mau update, ini contohnya seperti ini. Contohnya adalah kita lakukan update ini, jadi tabel employees ini kita update dengan perintah update. Kemudian yang mau di set apanya? Dalam kasus ini contohnya adalah salary-nya kita set. Jadi ketika umurnya dia, jadi bacanya adalah perintahnya adalah kita melakukan update di tabel employees. Ketika umurnya itu lebih dari 30, salary-nya kita adjust, yaitu ditambah atau
bertambah sebesar 10% dari nilai semula. Jadi cara bacanya seperti itu. Jadi ini kasusnya adalah kita mau set salary ketika umurnya dia lebih dari 30 tahun. Kita akan tambah 10%. Nah, kemudian kita commit. Ya, kemudian, nah ini kemudian kita akan select age-nya yang di atas 30 itu siapa aja yang bakal dapat gaji ini gitu loh. Nah ini akan berguna kalau misalnya kita di pekerjaan, contoh di real time, bukan real time, sorry, di dunia nyatanya, ketika HR memberikan kenaikan gaji, dia terlebih dahulu akan melakukan simulasi kayak gini. Dan itu orang-orang IT, orang-orang yang di data science gitu ya, diminta untuk melakukan pengolahan data yang seperti ini gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka akan melihat gitu, siapa tuh sebenarnya yang akan dinaikkan gajinya, kira-kira layak nggak dia dinaikkan gitu. Karena itu jadi panjang. Dia akan lihat track recordnya orang ini kayak apa gitu ya. Gimana sih orang ini baik nggak kerjanya, absensinya bagus nggak? Kalau enggak ya ngapain saya set salary-nya ke sini begitu. Karena 10% juga lumayan besar itu. Ya. Itu ketika kita buka ya ternyata dari database-nya cuma ada 2 orang yang usianya di atas 30 tahun. Ini berarti ceritanya mungkin orang yang ya middle lah ya. Jadi enggak junior tapi dia juga belum senior banget gitu misalkan. Jadi dia masih middle. Mungkin posisi-posisi supervisor, posisi manager. Ya kira-kira seperti itu. Itu yang mau dilakukan sehingga kita bisa lakukan analisa juga. Misalkan namanya Michael, ini gimana track record-nya dia. Kira-kira kalau kita mau naikkan gajinya 10% misal atau 15% misal, apakah orang ini memang kompeten atau enggak. Itu ya teman-teman. Jadi ini adalah beberapa contoh logika dasar untuk melakukan update tadi, untuk melakukan query gitu ya. Jadi query-nya aja sudah ada beberapa tadi, scanning, descending, kemudian group by dan macam-macam. Itu yang sering-sering yang saya gunakan di sini adalah yang paling sering digunakan. Kalau ditanya ya ada banyak sekali memang, tapi sekali lagi mungkin tidak semua bisa saya berikan gitu ya, karena ini adalah hal yang mungkin dasar yang bisa saya share ke teman-teman. Itu lalu kemudian rollback. Kalau rollback adalah metode yang digunakan untuk, jadi kalau apapun perubahan di dalam database yang tadi yang kita lakukan, tadi kan dari awal tadi kan ada yang tadi sudah di set gajinya, lalu kemudian ada yang tadi sudah apalagi tadi di beberapa perubahan itu ada yang di set gajinya, lalu kemudian salah satunya itu lalu ada yang apa tadi, ada yang dihapus. Nah itu kan berarti kan semua terjadi perubahan gitu ya, terjadi perubahan di di database-nya. Nah kita melakukan rollback itu supaya kita tahu bahwa kita rollback, jadi kita mencoba untuk mengulang kembali apa saja yang sudah terjadi di database-nya itu semenjak terakhir kali dilakukan perubahan. Tapi memang tidak ditampilkan, tetapi ini contohnya yang terakhir ini. Yang terakhir ini contohnya yang diambil adalah query terakhir, karena tadi yang terakhir kita bahas adalah mengenai kenaikan gaji. Jadi set gajinya 1,1 ini kemudian dipastikan bahwa ini sudah di rollback. Kita ingin tahu bahwa update terakhir ini itu sudah memang benar-benar sudah dilakukan gitu loh maksudnya. Itu gampangnya rolling back changes. Jadi kita mau melihat balik, oh yang terakhir kali saya lakukan itu adalah ini. Dan apakah ini sudah dieksekut dengan benar gitu ketika di database-nya, apakah sudah dilakukan gitu ya. Nah ternyata, ini setelah dilakukan rolling back changes, di commit dan itu sudah sukses. Artinya nanti kalau kita mau melihat database-nya, harusnya semua orang yang menggunakan sudah diupdate dengan set salary-nya sekian ini, nanti dia pasti akan nilainya akan bertambah sebanyak 10% ini. Jadi hanya untuk memastikan dan untuk melihat dan melakukan konfirmasi bahwa perubahan gaji yang terakhir ini sudah betul-betul sudah dilakukan di database. Ini bisa diganti dengan update apapun gitu ya. Jadi sekali lagi perubahannya bisa kita misalnya yang di delete tadi bisa juga kita berikan di sini. Lebih dari satu bisa juga. Jadi tinggal tergantung apa yang mau kita lihat kita atau yang mau kita rollback. Changes apa yang kita lakukan, kan ada beberapa perubahan yang sudah kita lakukan dan itu harus dipastikan bahwa perubahan itu memang sudah dilakukan di database. Itu menggunakan perintah namanya rollback ini. Itu teman-teman
sekilas, jadi teman-teman di panjang lebar mungkin selama hampir 40 menit sudah agak belajar sedikit mengenai namanya dasar database yang kemarin minggu lalu belum sempat saya berikan. Nah, saya nggak tahu ada teman-teman ada pertanyaan atau tidak. Apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang mau bertanya? Itu adalah dasar-dasarnya, jadi memang sekali lagi nggak bisa semua saya berikan. Nah, kemudian ngapain sih Kak belajar ini gitu ya sambil berjalan? Kalau ada pertanyaan silahkan sambil berjalan. Ini adalah implementasinya. Sekarang saya akan coba untuk lakukan implementasi langsung dengan menggabungkan dengan, jadi saya load dataset menggunakan CSV. Ini menggunakan jadi saya nggak menggunakan load dataset ya, tapi datanya itu saya ambil dari CSV. Jadi saya download dulu. Kalau kemudian itu data itu saya upload di dalam Google Drive saya. Jadi sekali lagi kasusnya ini contohnya adalah saya melakukan, saya download dulu dari sumber di internet, saya cari ARIS dataset ini berupa Excel, berupa CSV malah, bukan Excel, berupa CSV. Nanti kalau Excel sebenarnya cuma tinggal edit Excel, cuma diganti itu aja kalau di pertanyaannya dari Mas Eduardus, itu cuma tinggal diganti Excel sebetulnya. Nah itu implementasinya seperti ini. Jadi saya kemarin berpikir, cobalah bahasa implementasi dari tugas topik pertama dan yang sekarang gitu. Jadi saya baca CSV file, ini maksudnya adalah content draft ini maksudnya adalah ini udah saya load. Nah, jadi data CSV ini sekali lagi saya hanya download dari internet, lalu kemudian datanya saya upload ke G Drive-nya saya, supaya kemudian bisa diakses seperti ini. Ketika di-read CSV ini, nanti dia akan bisa itu akan bisa di-load gitu datanya, seperti itu kira-kira. Itu lalu kemudian kita lakukan connect, jadi sama. Jadi setelah ARIS CSV-nya ini kemudian dibaca, lalu kemudian saya melakukan koneksi ke SQLite-nya, database-nya dengan nama ini. Saya beri nama database-nya adalah iris.database.db di SQLite-nya. Lalu kemudian setelah itu ya sama, kita udah definisikan kursor ini sebenarnya untuk kemudian menunjuk database mana yang diaktifkan sebetulnya, mana yang mau kita pakai itu, nama database-nya apa begitu. Nah, lalu kemudian kita akan create. Jadi kita harus create, sekali lagi sama dengan yang di teori tadi di awal, bahwa kita harus create tabelnya dulu. Jadi kalau memang tabelnya memang nggak ada, ya dibuatlah tabel dengan nama iris ini, karena di awal kita sudah gunakan nama ini. Ya, kita kita akan create ini, lalu kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, nanti akan ada 5 nah seperti ini. Jadi ada 5 baris seperti ini, kolom ini 5 kolom berdiri, dan ini seperti ini. Lalu kemudian ya data-data ini kemudian akan dipindahkan ke dalam database-nya. Jadi setelah dilakukan kita sudah buka database-nya, kita sudah connect ke database-nya. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita insert ini dia. Jadi kita setelah kita create tabelnya, kita commit ya. Tadi kan sudah ada perintah commit tadi yang saya ajarkan. Kita commit transaksinya, sekarang kita save bahwa akan ada sebuah tabel dengan nama iris itu tadi. Lalu kemudian, nah datanya kemudian kita pindah ke dalam SQL database. Jadi kita insert ya datasetnya itu, lalu kemudian ke dalam database-nya, karena kita mau bacanya sekarang bukan dari ininya ya. Kita tidak bacanya dari sini. Kita tidak membaca dari ini. Tapi kita mau supaya data yang ada di sini ini kemudian kita pindahkan ke dalam database yang namanya iris. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi jangan sampai salah teman-teman. Ini caranya adalah kita memindahkan data yang ada di CSV ini, kita harus pindah ke dalam database, ke dalam SQLite-nya tadi. Karena kita sudah buat tabelnya tadi dengan nama iris. Kita pindah, nah lalu kemudian kita, kalau memang sudah ada, itu kita replace dengan isinya replace itu diisi dengan ini. Semua data yang ada di dalam iris CSV ini kita pindahkan dengan menggunakan nama-nama kolom yang ada seperti ini. Dengan jenisnya adalah real. Dan ada yang txt karena ada nama spesies di sana. Kalau iris itu datanya hanya 150, hasilnya kemudian ada jenis spesiesnya. Spesies untuk
iris. Jadi ada beberapa spesies di sana, nanti kita akan lihat. Nah setelah itu, setelah kita masuk ke dalam database ini, kemudian saya melakukan random. Saya mau lihat dengan di limit 10. Jadi maksudnya saya kepingin melihat apakah data yang sudah saya pindahkan ke database-nya itu berhasil saya pindahkan, maksudnya begitu. Gitu teman-teman. Ya, jadi lalu kemudian di-execute supaya saya bisa melihat ini. Saya bisa select tabelnya yang namanya iris tadi yang sudah dibuat. Saya mau melihat isinya nanti. Nah, isinya kemudian saya print dengan menggunakan ini. Nah, kita akan lihat dari perbarisnya, kita akan lihat ini datanya. Jadinya adalah tipe-tipenya adalah spesiesnya tadi ada iris virginica, ada versicolor, setosa. Jadi database-nya isinya seperti ini. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini itu berisi ini. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Ada sepal length, kemudian sepal width, petal length, petal width, kemudian spesies. Kalau teman-teman lihat ini dia 1, 2, 3, 4. Ya, ada isinya seperti ini. Ini nomornya ini. Nomornya lalu kemudian adalah yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Jadi isi datanya dalam database-nya sepertinya adalah seperti ini. Nah, tadinya memang sempat saya close, lalu kemudian saya matikan close-nya supaya database-nya sekarang bisa berjalan terus. Jadi ini nggak di close sekarang. Jadi dia bisa otomatis akan dikerjakan lagi di sel berikutnya. Jadi database-nya sudah bisa kita load ke SQLite. Lalu kemudian sekarang saya mau cari berapa jumlah totalnya datanya, aslinya itu ada berapa sih sebenarnya datanya ini. Nah, saya gunakan namanya select count from iris. Jadi saya mau mencari berapa, menghitung dari tabel iris itu datanya itu ada berapa sih barisnya. Ternyata ada 150. Jadi kita akan tahu dari jumlah barisnya ada 150. Itu adalah data aslinya dari iris. Itu ada sebanyak 150 ini. Nah, jadi ini untuk mengkonfirmasi bahwa memang data yang tadi dari CSV tadi, nah itu sudah dipindahkan ke dalam bentuk database ke SQLite. Seperti itu caranya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal, kayaknya yang ini belum saya berikan, nanti setelah hasilnya saya akan upload lagi. Karena kami kalau contohnya manual, jadi kita seolah punya data baru, kemudian kita masukkan, jadi nggak membaca dari file. Itu yang mungkin belum saya upload. Kemudian setelah itu berikutnya saya mau melihat apa tuh isinya itu, kolomnya itu isinya apa sih? Nah, ternyata ada ini. Caranya seperti ini, sama saya koneksi lagi, lalu kemudian sebenarnya nggak perlu koneksi, nggak apa-apa ini, karena tadi nggak saya close. Lalu kemudian saya kepingin tahu, pragma ini maksudnya adalah saya kepingin tahu informasi dari tabelnya iris itu feature-nya itu atau kolomnya itu isinya apa aja sih. Jadi saya baca, nah ini kan kolomnya itu kemudian dibaca menggunakan ini ya, pd.read SQL query, itu maksudnya adalah sekarang saya sudah membaca bukan lagi dari menggunakan CSV. Saya tidak membaca dari menggunakan CSV tadi ya. Beda ya teman-teman. Jadi dari CSV ini sudah di-load ke dalam database SQLite ya dengan perintah yang tadi ini. Lalu kemudian sekarang datanya dibaca dengan menggunakan pd.read SQL query ini. Jadi setiap kolomnya akan dibaca ya. Kemudian isi datanya dibaca dari menggunakan count ini. Ya, count ini kan sudah connect ke dalam SQLite 3 ini, ke dalam database yang namanya iris.db ini. Seperti itu. Nah, sehingga saya bisa membaca ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Yang ini adalah ID. Ini adalah ID-nya. Tadi di sini memang ya. Jadi ketika kita select, ini ada ID-nya, lalu kemudian ada petal length, ini dia. Yang tadi saya buat di sini yang dia. Ada sepal length, ada sepal width. Ini di sini ID-nya memang nggak saya buat. Lalu kemudian tabelnya nggak, saya hanya kepingin melihat isi kolomnya aja, karena yang dibutuhkan adalah yang ini. Dalam kasus ini membutuhkan kolom-kolom yang saya blok itu. Seperti itu. Lalu, nah sekarang dari tugas yang kemarin, saya coba gabungkan gitu. Saya coba kepingin iseng, saya kepingin dari data yang sudah dibaca tadi, kemudian saya baca menggunakan database, menggunakan SQL, lalu kemudian saya mau coba menghitung loss function-nya.
kasusnya menggunakan tugas yang pertama, menggunakan loss function. Ini sama dengan yang saya upload di asistensi sebelumnya, nggak ada perubahan. Ini hanya mendefinisikan read loss function-nya, sama dengan kemarin. Ini dari tugas yang pertama. Sekali lagi saya tidak merubah apapun. Ini sama. Ini hanya definisi dari read loss function-nya sendiri, lalu kemudian ada turunan terhadap beta 0. Kalau kemarin teman-teman masih ingat, itu menggunakan ada dua variabel yang diturunkan, menggunakan turunan parsial, itu beta 0 dan juga BJ sebetulnya. Tapi saya menggunakan B. Diturunkan, lalu kemudian saya buatkan gradient descent-nya. Lalu kemudian ini dibaca langsung dari database-nya langsung. Lalu kemudian saya mau menghitung sama dengan yang di tugas yang pertama sebetulnya. Saya kepingin tahu berapa sih sebetulnya kalau dengan menggunakan dataset iris yang sudah dimasukkan ke SQLite itu, sama dengan tugas yang pertama. Saya kepingin tahu berapa nilai beta 0, BJ, dan loss-nya. Nah, ini dia. Jadi setelah saya buat definisi yang tadi, ini kan dihitung sudah, ini nanti kan iterasi ke berapa, lalu kemudian loss-nya dari masing-masing iterasi itu berapa. Untuk yang dari sini sampai ke atas ini masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi saya hanya menyediakan satu variabel untuk menghitung loss GD-nya. Jadi ini untuk menampung nilai loss-nya. Ya, nanti kemudian di setiap iterasi akan ditampilkan. Jadi ini iterasi ke berapa, loss-nya itu berapa. Loss-nya ini akan ditampilkan, loss-nya dapat dari nilainya ini, loss GD ini. Ya, dia akan dapat dari sini ya. Ini loss-nya dari loss GD.append ini. Ini akan ditampilkan di setiap kali. Karena ini kan menggunakan for di iterasi sepanjang epoch. Nah, kebetulan di epoch ini saya hanya menggunakan, nanti kalau saya menggunakan 1000. Ini belum ada. Saya menggunakan 1000 lah. Kemudian sekarang setelah saya koneksi dengan database-nya, kemudian saya menyiapkan saya menunjuk, maksudnya kursornya saya menunjuk database iris ini. Jadi tabel ini saya tunjuk untuk jadi sumber datanya maksudnya. Kemudian saya select seluruh tabel iris datanya yang tadi sudah dipindahkan ke SQLite. Ya, lalu kemudian datanya kemudian saya ubah menjadi dalam bentuk array dulu. Jadi menggunakan NumPy. Ini supaya datanya nanti ketika dibaca itu lebih mudah. Jadi tidak dalam bentuk array. Lalu kemudian saya split antara features-nya dengan target variabelnya. Jadi data feature-nya ini yang X itu adalah feature yang variabel yang nantinya dipakai untuk features itu adalah semua kolom terkecuali yang terakhir. Jadi kolom yang terakhir itu yang dijadikan untuk diprediksi nanti. Nah, ini target variabelnya. Jadi maksudnya ini adalah untuk memilih semua kolom, tapi kecuali kolom yang pertama, ini ada -1. -1 itu menunjukkan bahwa kolom yang terakhir itu kecuali itu semuanya akan digunakan sebagai features. Tetapi untuk targetnya saya akan menggunakan yang dikecualikan di X ini, kemudian saya gunakan sebagai targetnya untuk diprediksi. Ya, jadi ini sebenarnya di split antara data train dan data, nanti akan melakukan splitting. Nanti akhirnya sebenarnya mau ke sana nanti. Tapi kan sebelum kita melakukan split, kita harus tahu dulu mana yang features, mana yang mau diprediksi. Dalam kasus ini memang contoh ini saya hanya kepingin variabel yang terakhir yang mau saya predik. Itu lalu kemudian ini saya gunakan fit transform dulu. Saya harus gunakan fit transform supaya nanti dan di encoder dulu supaya semua target variabelnya itu dia di encode terlebih dulu, karena memang kalau nggak di encode nanti biasanya matriksnya itu tidak akan sama, sehingga itu kan bermasalah. Lalu kemudian kita gunakan ini, lalu kemudian setelah itu baru kemudian kita split datanya. 20%-nya ini maksudnya adalah 20%-nya itu menggunakan tes, 0,2 itu untuk tes dan 80% untuk training. Itu ya. Lalu kemudian ini dilakukan scaling. Jadi scaling itu untuk membuat supaya range datanya tidak lebar. Jadi hanya di antara 0 atau 1 gitu ya, atau di antaranya 1 sampai 1. Jadi dipaksa untuk supaya datanya tidak melebar kemana-mana, sehingga nanti akan lebih mudah buat kita untuk melakukan perhitungan, terutama untuk melakukan prediksi. Lalu kemudian baik yang train maupun yang tes saya
secara fit semua. Lalu kemudian, nah ini adalah nilainya sama seperti kemarin yang saya sampaikan. Ini memang hasil coba-coba, saya mencoba untuk mencari nilainya yang maksimum gitu ya untuk loss-nya. Yang minimum, yang minimum. Lalu kemudian dengan EPO-nya cuma 1000 kali ini. Jadi tidak menambah 100.000. Lalu kemudian saya run, lalu kemudian untuk mendapatkan nilai berapa nilai B0, berapa nilai B, dan berapa nilai loss-nya di setiap iterasi. Kita buat, ini adalah nilai loss-nya. Kalau teman-teman lihat, sebentar, sorry saya salah. Nah ini dia. Ini kalau teman-teman melihat nanti ini adalah nilai loss-nya, itu berawal dari ini. Ya nilainya cukup panjang, tapi kalau teman-teman nanti melihat dari nilai terakhir ini, kalau teman-teman melihat di nilai yang pertama cukup panjang itu teman-teman. Jadi dari yang pertama kalau teman-teman, karena kan ada 1000 ya, nanti kalau terus dilakukan itu sampai yang ke 1000 akan jadi seperti ini nanti dia. Udah sebentar, sorry. Ya ini adalah sampai data yang ke 1000 itu nanti dia akan, nah ini dia, loss-nya akan cenderung akan turun terus. Jadi yang pertama memang besar sekali, lalu kemudian di paling sebutnya tinggal 3,6. Ini adalah nilai koefisien B0-nya, beta 0-nya, kemudian adalah koefisien nilai beta G-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? 1, 2, 3, 4, 5. Karena dalam, tadi kalau teman-teman perhatikan itu datanya yang dari sepal length, sepal width ada 5. Itu menunjukkan nilai koefisien dari masing-masing nilai features-nya, X-nya. Lalu adalah beta 0-nya, intercept-nya segini. Lalu setelah saya plot, itu hasilnya, jadi error-nya dari 500 ini turun sekali sampai ke angka 3, sekian tadi. Seperti itu teman-teman, kira-kira itu seperti itu gambarannya untuk implementasi dengan menggabungkan antara MySQLite-nya itu, dengan SQLite-nya dengan gradient descent. Lalu cepat aja karena waktu saya sudah habis. Lalu yang berikutnya adalah ini menggunakan sama dengan yang tadi, tapi saya melakukan training, sama saya nggak perlu jelaskan lagi, ini sama dengan yang tadi, sama persis. Bedanya adalah saya melakukan training dengan menggunakan beberapa nilai alfa. Ini sama, masih sama, nah alfanya kemudian saya buat ini, berbeda-beda. Jadi sama sekali lagi dengan yang tadi, yang saya jelaskan tadi, tapi yang perbedaannya sekarang dia menggunakan alfa yang berbeda-beda. Ya, kemudian saya training, jadi bedanya di sini nanti. Jadi untuk setiap alfa itu kemudian saya loop, lalu untuk menunjukkan hasil dari nilai error-nya. Jadi kalau misalnya alfa 0,01 itu ya, MSI-nya berapa, 0,01 nanti MSI-nya berapa, begitu. Karena kebetulan ini adalah rich loss function, jadi tidak menggunakan L1 ratio ya, L1 ratio seperti yang dijelaskan Pak Surya di minggu lalu. Karena sekali lagi untuk yang di rich loss function itu yang digunakan dalam nilai alfanya. Seperti itu sama, ini sama dengan yang tadi, konsepnya sama semua, hanya perbedaannya saya menggunakan nilai alfa yang berbeda-beda. Nanti ketika di run, itu nanti akan muncul nilai alfa yang berbeda-beda dan hasilnya berbeda-beda, ini langsung ada di sini semua. Saya akan coba perlihatkan. Jadi saya menjelaskan bahwa perbedaan yang pertama yang saya tunjukkan sekarang adalah, nah ini dia, perbedaan alfanya. Jadi kalau teman-teman nanti scroll ke bawah, itu nanti akan kalau alfa 10 seperti ini, nilainya seperti ini, B0-nya seperti ini, B-nya seperti ini, dan seterusnya. Jadi setiap itu akan berbeda-beda, nih yang di atas ada lagi, dan sampai terlalu panjang. Jadi setiap nilai alfa akan berbeda-beda. Ini kan nilai alfa yang sudah ke 10, jadi yang terakhir. Nah teman-teman lihat yang saya lakukan ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada nilai alfa yang berbeda, ada 5 nilai alfa yang berbeda. Lalu kemudian, kemudian saya akan print hasilnya dari loss-nya ini. Ini kalau 10 ada sendiri, lalu kemudian untuk nilai alfa yang lain, di atasnya nanti kalau teman-teman scroll, ada semua gambarnya. Lalu saya akan print ini dia. Ini adalah nilai kalau alfa 0,01, nilai MS-nya sekian. Lalu nilai MS-nya sekian, dan seterusnya. Jadi ini sekali lagi dengan beberapa nilai alfa yang berbeda, kita sudah bisa melihat kalau dengan rich loss function, dengan menggunakan iris dataset, itu nilai MSI-nya sekian. Seperti itu, lalu kemudian kalau untuk nilai feature yang tidak nol, ya otomatis ya ini. Ini adalah non-zero features-nya.
Jadi saya mengombinasikan, contoh ini adalah mengombinasikan dari tugas yang pertama, lalu kemudian menggunakan konsep SQLite, lalu kemudian dicari non-zero features-nya, lalu kemudian dicari berapa nilai, dengan nilai alpha yang kita tentukan, itu kita kan bisa tahu berapa nilai MSE dari masing-masing nilai alpha ini. Itu mungkin teman-teman sekilas yang bisa saya berikan untuk sore ini. Apakah Pak Surya sudah ada ya, Pak Surya? Selamat malam Pak Surya. Apakah Pak Surya sudah ada? Halo, bentar ya. Oh, baik Bu Hana. Jadi ya, jadi saya masuk tapi videonya kok tidak bisa ya. Oke. Baik, seperti itu teman-teman. Terima kasih. Waktu dan tempat saya serahkan ke Pak Surya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membantu untuk mengerjakan tugas aduan. Code-nya diberikan ke mahasiswa. Siap Bu. Nanti saya akan upload di link Bu. Biasanya saya upload langsung di link asistensi. Setelahnya saya upload. Baik. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Pak Surya untuk waktunya. Saya stop dulu recordingnya juga.